Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Langit biru membentang tanpa awan tebal sementara udara sejuk menyelimuti sebuah kawasan yang selama beberapa waktu terakhir menjadi perhatian. Di balik sebuah gerbang besar berdiri sebuah bangunan megah yang dari luar saja sudah membuat siapapun penasaran. Bangunan itu adalah villa milik Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Villa tersebut bukan sekadar tempat untuk beristirahat. Dari desainnya terlihat jelas bahwa tempat itu dibangun dengan konsep modern yang dipadukan dengan suasana khas Bali. 3 lantai berdiri kokoh dengan bagian tengah yang menjadi pusat perhatian. Sebuah kolam renang besar berada di tengah bangunan. Dari lantai atas orang bisa melihat langsung area kolam yang terlihat begitu luas dan elegan. Lesti yang berdiri di depan pintu hanya tersenyum. Ia kemudian menoleh kepada Bilar. Keduanya seolah tidak percaya bahwa impian yang mereka bicarakan sejak lama akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Bilar kemudian berkata bahwa perjalanan membangun villa tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun ia mengaku puas ketika melihat hasil akhirnya. Bagi mereka villa tersebut bukan hanya bangunan. Ada kerja keras dan perjalanan panjang yang tersimpan di setiap sudutnya. Masuk ke dalam villa, begitu pintu utama dibuka, pemandangan di dalam villa langsung membuat semua orang terdiam. Ruang utama terlihat luas dengan desain modern. Jendela kaca berukuran besar membuat cahaya matahari masuk dengan bebas. Perabotannya dibuat dengan nuansa elegan namun tetap terasa nyaman. Tidak ada kesan terlalu ramai. Semuanya terlihat sederhana tetapi mahal. Lesti berjalan perlahan sambil memperhatikan setiap sudut ruangan. Kemudian mereka menuju kamar utama. Di sana terdapat tempat tidur besar dengan desain mewah. Namun perhatian justru tertuju pada bagian samping tempat tidur. Sebuah bathtub berada tidak jauh dari area ranjang. Pemandangan tersebut sebelumnya juga terlihat dalam pemberitaan mengenai bagian dalam villa mereka. Lesti hanya bisa tersenyum. Ia kemudian mengatakan bahwa bagian tersebut merupakan salah satu tempat favoritnya. Bilar tertawa. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih suka duduk santai di rooftop. Perbedaan selera itu justru membuat suasana semakin hangat. Rooftop yang bikin melongo. Setelah melihat kamar, mereka naik menuju lantai paling atas. Begitu pintu rooftop dibuka, semua langsung terdiam. Pemandangan dari atas benar-benar luar biasa. Area rooftop dibuat dengan nuansa kayu dan konsep terbuka. Angin Bali terasa begitu jelas. Dari sana suasana sekitar bisa terlihat dengan lebih luas. Lesti berdiri di pinggir rooftop sambil menikmati pemandangan. Bilar kemudian berkata bahwa dirinya memang sengaja membuat bagian tersebut sebagai tempat bersantai. Bayangkan, pagi hari menikmati kopi, siang hari duduk santai bersama keluarga, malam hari melihat langit Bali. Bagi Bilar, itulah alasan mengapa villa tersebut terasa berbeda. Pertanyaan yang paling banyak ditunggu. Namun setelah foto dan video villa tersebut beredar, satu pertanyaan mulai bermunculan. Berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk membangun villa semewah itu? Netizen mulai melakukan berbagai perkiraan. Ada yang menyebut miliaran rupiah. Ada yang memperkirakan jauh lebih tinggi. Namun angka resmi mengenai total biaya pembangunan tidak diumumkan kepada publik. Bilar sendiri sebelumnya memang pernah mengatakan bahwa pembangunan villa tersebut membuat dirinya harus mengeluarkan biaya besar. Hal itulah yang membuat rasa penasaran semakin besar. Apalagi villa tersebut bukan bangunan kecil. 3 lantai, kolam renang besar, rooftop, kamar mewah, ruang berkumpul, dapur, serta berbagai fasilitas lainnya. Semua dibuat dengan konsep yang tampaknya memang dipersiapkan bukan sekadar untuk tempat tinggal sementara. Angka fantastis yang bikin semua terkejut. Dalam cerita yang beredar di kalangan orang-orang yang melihat desain dan ukuran bangunan tersebut, muncullah berbagai spekulasi. Jika seluruh biaya tanah pembangunan interior furnitur kolam renang dan fasilitas lainnya dihitung, nilai investasinya bisa saja mencapai angka yang sangat besar. Namun sekali lagi, angka tersebut hanyalah perkiraan dan bukan angka resmi yang diumumkan Lesti maupun Bilar. Justru misteri tersebut membuat perhatian publik semakin besar. Ada yang mengatakan,
Kalau benar nilainya mencapai puluhan miliar, maka villa tersebut memang pantas disebut sebagai salah satu aset paling menarik milik pasangan tersebut. Bilar sendiri pernah menjelaskan bahwa pembangunan villa di Bali sejak awal memang berkaitan dengan investasi dan peluang komersial. Jadi bukan hanya soal kemewahan, ada rencana bisnis di baliknya. Bukan sekadar villa pribadi. Perlahan mulai terungkap bahwa villa tersebut memang dipersiapkan dengan konsep yang lebih serius. Lesti dan Bilar disebut berencana menjadikan villa tersebut sebagai properti yang bisa disewakan kepada wisatawan. Itulah sebabnya desainnya dibuat sangat nyaman untuk keluarga maupun wisatawan. Ada ruang berkumpul, ada kamar yang nyaman, ada kolam renang, ada rooftop, dan tentu saja suasana Bali yang menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan pemberitaan mengenai villa tersebut menyebut bangunannya berada di kawasan Canggu dan dirancang dengan 3 lantai serta kolam renang besar di bagian tengah. Dengan konsep seperti itu, villa tersebut bukan hanya tempat berlibur, tetapi juga bisa menjadi sebuah investasi jangka panjang. Lesti terdiam melihat hasil kerja keras mereka. Menjelang sore, Lesti kembali berjalan mengelilingi villa. Kali ini ia tidak banyak berbicara. Ia hanya memperhatikan setiap ruangan. Bilar yang melihatnya kemudian bertanya, "Kenapa diam?" Lesti tersenyum. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang mengingat perjalanan mereka. Dulu semua itu hanya sebatas rencana. Mereka hanya membicarakan keinginan memiliki tempat sendiri di Bali. Sekarang, tempat itu benar-benar berdiri di depan mata. Lesti kemudian berkata bahwa yang paling penting bukan seberapa mahal villa tersebut, tetapi bagaimana mereka bisa mewujudkannya bersama. Bilar mengangguk. Ia pun mengatakan bahwa villa tersebut menjadi salah satu bukti bahwa sebuah impian bisa diwujudkan jika dikerjakan dengan sabar. Netizen mulai heboh ketika potret villa semakin banyak diperlihatkan. Komentar netizen langsung bermunculan. Ada yang kagum dengan desainnya, ada yang penasaran dengan harga, ada pula yang mengatakan bahwa villa tersebut terlihat seperti hotel bintang 5. Namun satu hal yang membuat banyak orang terkejut adalah kenyataan bahwa proyek tersebut ternyata sudah dipersiapkan sejak lama. Bukan proyek yang tiba-tiba muncul. Bilar pernah menyampaikan bahwa villa di Bali tersebut merupakan impian yang sudah ada sejak sebelum menikah dengan Lesti. Karena itu ketika akhirnya selesai, momen tersebut terasa sangat berarti bagi keduanya. Malam pertama di villa, malam akhirnya tiba, lampu-lampu villa menyala, pantulan cahaya terlihat di permukaan kolam renang. Suasana berubah menjadi sangat romantis. Lesti duduk santai di salah satu sudut villa. Bilar datang membawa 2 gelas minuman. Mereka berbincang tentang perjalanan panjang yang sudah dilewati. Tidak ada kamera, tidak ada keramaian. Hanya mereka dan suasana Bali. Bilar kemudian melihat ke arah kolam. Ia tersenyum, sementara Lesti hanya berkata, "Akhirnya selesai juga." Kalimat sederhana itu membuat Bilar tertawa. Karena mereka berdua tahu, di balik kemewahan villa tersebut, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat oleh publik. Harga bukan lagi hal utama. Keesokan harinya, foto villa kembali menjadi bahan pembicaraan. Orang-orang masih sibuk menebak berapa nilai sebenarnya. Tetapi bagi Lesti dan Bilar, angka bukanlah satu-satunya hal penting. Villa itu adalah simbol dari sebuah impian, sebuah aset, sebuah investasi, dan sebuah tempat untuk menikmati waktu bersama keluarga. Yang pasti, hingga saat ini angka resmi total biaya pembangunan villa tersebut belum diumumkan kepada publik. Jadi semua angka fantastis yang beredar sebaiknya dianggap sebagai spekulasi. Namun melihat ukuran bangunan fasilitas dan konsepnya, tidak mengherankan jika banyak orang dibuat melongo ketika pertama kali melihatnya. Dan yang paling menarik, perjalanan villa tersebut ternyata belum selesai. Karena setelah pembangunan rampung, muncul pertanyaan baru. Apakah villa itu benar-benar akan dibuka untuk umum? Berapa harga sewanya nanti? Dan apakah masyarakat bisa merasakan langsung kemewahan villa yang selama ini hanya terlihat dari foto? Jawabannya justru menjadi bab berikutnya dari perjalanan Lesti Kejora dan Rizky Bilar di Bali. Untuk pertama kalinya setelah proses pembangunan dan finishing hampir selesai, Lesti dan Bilar datang bersama keluarga untuk melihat seluruh bagian villa. Tidak ada lagi suara tukang seperti beberapa waktu sebelumnya. Kini yang terdengar hanya suara air kolam dan angin Bali yang berembus perlahan. Lesti berdiri di halaman tengah. Matanya tertuju pada kolam renang yang menjadi pusat bangunan. Ia tersenyum. Sulit dipercaya tempat yang dahulu hanya berupa bangunan dalam proses pembangunan kini sudah terlihat begitu megah.
Bilar kemudian menghampirinya. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi villa tersebut bukan hanya menjadi tempat mereka beristirahat, tetapi juga akan menjadi salah satu investasi keluarga. Bilar memang pernah menyampaikan bahwa pembangunan villa di Bali ditujukan sebagai investasi jangka panjang dan konsepnya disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan asing. Lesti mengangguk, namun di dalam hatinya muncul satu pertanyaan. Kalau nanti disewakan, berapa harga yang pantas untuk villa sebesar ini? Harga sewa mulai dipikirkan. Malam harinya, Bilar duduk bersama tim yang menangani villa. Mereka mulai membicarakan berbagai hal, mulai dari biaya perawatan, petugas kebersihan, keamanan, pelayanan tamu, hingga harga sewa. Salah satu orang dalam tim memberikan sebuah perkiraan. Lesti yang mendengar angka tersebut langsung membelalakkan mata. Benarkah semahal itu? Bilar hanya tersenyum. Ia mengatakan bahwa harga tersebut masih berupa simulasi dan bukan tarif resmi. Sebab mereka harus menghitung banyak faktor. Lokasi, ukuran villa, fasilitas, jumlah kamar, kolam renang, pelayanan, musim liburan, dan permintaan wisatawan. Lesti kemudian tertawa kecil. Kalau sampai ada yang menyewa selama sebulan, bisa kaya mendadak orang itu. Semua yang berada di ruangan langsung tertawa. Netizen mulai menghitung. Sementara itu, potret villa kembali menjadi pembicaraan di media sosial. Netizen mulai memperhatikan detail bangunan. Ada yang menghitung jumlah lantai. Ada yang memperhatikan desain kolam. Ada yang terpukau dengan rooftop. Ada pula yang mulai membandingkan villa tersebut dengan penginapan mewah lainnya di Bali. Komentar pun bermunculan. Banyak yang penasaran dengan harga sewanya. Namun sampai saat itu belum ada tarif resmi yang diumumkan untuk publik. Justru ketidakjelasan tersebut membuat spekulasi semakin liar. Ada yang memperkirakan jutaan rupiah per malam. Ada yang menyebut bisa mencapai puluhan juta pada musim tertentu. Namun semua angka tersebut hanyalah perkiraan. Lesti dan Bilar sendiri tampaknya lebih memilih fokus menyelesaikan seluruh persiapan sebelum membuka villa tersebut secara komersial. Lesti meminta satu hal, saat semua orang sibuk membahas keuntungan. Lesti justru memiliki permintaan berbeda. Ia ingin villa tersebut tetap terasa seperti rumah. Bukan sekadar properti mewah. Ia meminta agar setiap kamar memiliki suasana nyaman. Ia ingin keluarga yang datang bersama anak-anak bisa merasa tenang. Ia juga ingin ada ruang khusus untuk bersantai. Bilar mendengarkan semua permintaan tersebut. Kemudian ia berkata, kalau cuma mahal tapi tidak nyaman buat apa? Lesti tersenyum. Itulah yang sebenarnya ia inginkan. Kemewahan bukan tujuan utama. Yang penting orang yang datang bisa merasa bahagia. Rahasia di lantai paling atas. Beberapa hari kemudian, Bilar mengajak Lesti naik ke rooftop. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di salah satu sudut rooftop terdapat sebuah ruangan yang belum pernah diperlihatkan kepada publik. Lesti terkejut. Ia bertanya ruangan itu untuk apa. Bilar tersenyum. Katanya itu adalah salah satu bagian yang sengaja disiapkan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada tamu. Ada sofa besar, meja panjang, pemandangan terbuka, dan sebuah area kecil yang bisa digunakan untuk menikmati makan malam. Lesti melihat sekeliling. Kemudian ia berkata, kalau malam-malam duduk di sini pasti bagus banget. Bilar mengangguk. Ia sudah membayangkan keluarga mereka berkumpul di tempat tersebut suatu hari nanti. Bukan cuma satu villa, namun kejutan belum selesai. Bilar kemudian mengungkapkan sesuatu. Ternyata proyek investasi mereka di Bali tidak berhenti pada satu lokasi. Sebelumnya ia memang pernah menyampaikan pembangunan dua villa yaitu di kawasan Canggu dan Prerenan. Lesti pun hanya bisa menghela napas. Dua villa, di kawasan Bali, dengan konsep yang disiapkan untuk pasar wisatawan. Pantas saja prosesnya membutuhkan waktu panjang. Bilar kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin membangun properti secara asal. Ia ingin semuanya memiliki konsep, memiliki target pasar, dan memiliki perhitungan bisnis. Bagi dirinya, investasi bukan sekadar membeli bangunan, tetapi harus dipikirkan bagaimana aset tersebut bisa bertahan dalam jangka panjang. Pertanyaan besar dari keluarga. Saat keluarga datang berkunjung, salah satu anggota keluarga bertanya, kalau nanti villa ini ramai disewa, kalian masih bisa menginap di sini tidak? Bilar tertawa. Ia menjawab bahwa tentu saja mereka akan tetap memiliki waktu khusus untuk keluarga. Lesti bahkan sudah membayangkan liburan bersama anak-anak. Bangun pagi, sarapan bersama, bermain di kolam, kemudian menikmati matahari terbenam dari rooftop.
Bagi Lesti, itulah bagian paling menyenangkan dari memiliki villa. Bukan soal seberapa mahal, tetapi soal memiliki tempat untuk membuat kenangan. Harga fantastis yang belum terjawab. Hari semakin sore, Lesti dan Bilar berdiri di depan villa. Mereka melihat bangunan tersebut dari kejauhan. Sekali lagi pertanyaan tentang harga muncul. Berapa sebenarnya nilai villa itu? Tidak ada jawaban pasti. Karena angka resmi total biaya pembangunan maupun tarif sewa komersial tidak menjadi sesuatu yang bisa dipastikan hanya dari tampilan bangunan. Namun satu hal jelas, proyek tersebut memang diposisikan sebagai investasi. Dan Bilar sudah menyebut sejak awal bahwa villa di Bali tersebut dipersiapkan untuk kebutuhan jangka panjang. Maka ketika orang melihat kemewahannya, wajar jika banyak yang penasaran. Tetapi angka fantastis yang beredar tetap harus dianggap sebagai spekulasi sampai ada keterangan resmi. Malam penuh harapan. Malam itu, lampu villa kembali dinyalakan. Kolam renang memantulkan cahaya. Lesti duduk di tepi kolam. Bilar datang dan duduk di sampingnya. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang investasi, dan tentang kehidupan yang ingin mereka jalani beberapa tahun ke depan. Bilar kemudian mengatakan, "Semoga tempat ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat." Lesti mengangguk. Ia kemudian tersenyum. "Semoga bukan cuma jadi tempat mencari uang, tapi juga tempat kita bikin banyak kenangan." Bilar tersenyum. Ia menggenggam tangan Lesti. Dan malam itu, mereka berdua menyadari bahwa villa tersebut bukan hanya tentang kemewahan. Di balik dinding megah dan kolam renang yang indah, ada sebuah impian panjang yang sedang mereka bangun bersama. Kejutan berikutnya, namun pagi berikutnya, sebuah kabar baru mulai terdengar. Ada rencana besar untuk villa tersebut. Bukan sekadar disewakan, bukan sekadar dijadikan tempat liburan, tetapi akan dibuat dengan konsep yang jauh lebih eksklusif. Lesti bahkan disebut memiliki ide sendiri. Sebuah konsep yang bisa membuat tamu merasa seperti sedang berada di rumah pribadi milik pasangan selebritas. Bilar awalnya ragu. Namun setelah mendengar penjelasan Lesti, ia justru terdiam, karena ide tersebut bisa mengubah seluruh konsep villa. Dan jika benar-benar diwujudkan, harga sewanya nanti bisa menjadi jauh lebih tinggi daripada perkiraan awal. Pertanyaannya, apa sebenarnya konsep rahasia yang disiapkan Lesti? Dan mengapa Bilar sampai mengatakan bahwa ide itu bisa membuat villa mereka semakin bernilai? Pagi itu Lesti kembali datang ke villa. Berbeda dari biasanya, kali ini ia membawa sebuah buku kecil. Di dalamnya terdapat beberapa catatan yang sudah ia tulis sejak beberapa hari sebelumnya. Bilar yang melihat buku tersebut langsung penasaran. "Kamu punya rencana apa lagi?" Lesti hanya tersenyum. "Aku kepikiran sesuatu." Kemudian Lesti membuka halaman pertama. Ia ingin villa tersebut memiliki pengalaman yang berbeda untuk setiap tamu. Bukan sekadar datang, tidur, berenang, lalu pulang. Ia ingin orang yang menginap di sana merasakan suasana Bali sejak pertama kali membuka pintu. Mulai dari makanan, musik, dekorasi, hingga pelayanan, Bilar membaca semua catatan itu dengan serius. Semakin lama, wajahnya semakin terlihat tertarik. Ternyata ide Lesti jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Konsep villa premium. Lesti kemudian menjelaskan konsepnya. Setiap tamu yang datang akan mendapatkan sambutan khusus. Mereka bisa memilih paket pengalaman. Ada paket keluarga, paket pasangan, paket liburan bersama teman, bahkan paket untuk tamu yang ingin menikmati suasana Bali secara lebih eksklusif. Bilar kemudian bertanya, "Kalau konsepnya seperti itu, berarti biaya operasionalnya juga besar?" Lesti mengangguk, namun menurutnya, pengalaman yang diberikan harus sebanding dengan harga. Ia tidak ingin menjual kemewahan semata. Ia ingin menjual pengalaman. Bilar terdiam, kemudian ia tersenyum. Kali ini ia benar-benar setuju. Semua mulai berubah. Sejak saat itu, beberapa bagian villa mulai ditata ulang. Bukan pembangunan besar, tetapi lebih kepada detail, bantal, lampu, meja makan, dekorasi, aroma ruangan, bahkan musik yang akan dimainkan ketika tamu pertama kali datang. Lesti memperhatikan semuanya, tidak ada satu detail pun yang ingin ia lewatkan. Sementara Bilar fokus kepada bagian bisnis. Ia mulai menghitung kemungkinan pemasukan, biaya perawatan, gaji staf, pajak, promosi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Keduanya akhirnya memiliki tugas masing-masing. Lesti menjaga sisi kenyamanan, Bilar menjaga sisi bisnis. Foto villa mulai viral lagi.
Tidak lama kemudian, beberapa foto terbaru villa kembali beredar. Kali ini tampilannya jauh lebih elegan. Interior terlihat lebih hangat, area kolam terlihat semakin menarik. Rooftop juga mulai ditata dengan konsep santai. Netizen kembali heboh. Banyak yang penasaran apakah villa tersebut benar-benar akan dibuka untuk umum. Ada yang bahkan mulai bertanya berapa harga menginap satu malam. Namun belum ada tarif resmi yang bisa dijadikan patokan. Justru pertanyaan itu membuat perhatian publik semakin besar. Satu hal yang menarik, villa tersebut memang sejak awal diarahkan sebagai investasi jangka panjang. Jadi kemewahan bangunannya bukan hanya untuk dipamerkan, tetapi diharapkan bisa menghasilkan nilai ekonomi dalam waktu panjang. Bilar membuat perhitungan. Malam hari, Bilar duduk sendirian di ruang kerja. Di depannya terdapat laptop. Ia sedang melihat berbagai perhitungan. Jika villa penuh pada musim liburan, hasilnya tentu sangat menarik, tetapi ia juga sadar, tidak setiap bulan akan sama. Ada musim ramai, ada musim sepi, karena itu strategi bisnis harus benar-benar matang. Lesti kemudian masuk. Kamu belum tidur? Bilar menggeleng, masih mikirin villa. Lesti duduk di sebelahnya. Jangan terlalu dipikirin, yang penting kita jalani pelan-pelan. Bilar tersenyum. Kalimat sederhana itu membuat pikirannya sedikit lebih tenang. Tamu pertama, akhirnya hari yang ditunggu tiba. Sejumlah orang datang untuk mencoba villa tersebut. Mereka bukan tamu biasa, mereka datang untuk memberikan penilaian terhadap fasilitas dan pelayanan. Begitu masuk, mereka langsung terpukau. Salah satu dari mereka bahkan berhenti cukup lama di depan kolam. Wow, kalimat itu membuat Lesti tertawa kecil. Ia kemudian bertanya, nyaman? Jawabannya membuat Lesti lega, sangat nyaman. Bahkan terasa seperti rumah sendiri. Itulah yang sebenarnya ingin didengar Lesti. Bukan pujian tentang mahal, bukan pujian tentang mewah, tetapi tentang kenyamanan. Pertanyaan tentang harga. Setelah melihat seluruh fasilitas, muncul pertanyaan yang paling sulit. Kalau villa ini resmi disewakan, berapa harganya? Bilar tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa harga harus menyesuaikan berbagai faktor. Lokasi, musim, jumlah tamu, durasi menginap, fasilitas, dan pelayanan. Ia tidak ingin memberikan angka sembarangan, karena harga yang terlalu tinggi bisa membuat orang berpikir dua kali. Sementara harga terlalu rendah juga tidak sesuai dengan biaya operasional. Lesti kemudian tersenyum. Berarti kita harus cari harga yang pas. Bilar mengangguk. Kabar mengejutkan. Beberapa hari kemudian, muncul sebuah kabar yang membuat keluarga terkejut. Ada pihak yang tertarik menyewa villa tersebut untuk waktu yang cukup panjang. Nilainya tentu saja masih dalam tahap pembicaraan. Namun angka yang ditawarkan membuat Bilar harus berpikir serius. Lesti bahkan terkejut ketika mendengarnya. Segitu, Bilar mengangguk, tapi belum tentu jadi. Keduanya sepakat tidak terburu-buru. Mereka ingin memastikan semuanya jelas. Sebab bagi mereka, aset sebesar itu tidak boleh dikelola secara sembarangan. Lesti mengingat perjalanan mereka. Malam kembali turun di Bali. Lesti berdiri di balkon. Ia melihat lampu-lampu di sekitar villa. Kemudian ia teringat masa ketika semuanya masih berupa rencana. Dulu hanya ada pembicaraan, kemudian desain, lalu pembangunan, kemudian berbagai masalah. Dan akhirnya, villa itu berdiri di hadapan mereka. Bilar datang dari belakang. Kamu senang? Lesti mengangguk. Banget. Bilar bertanya lagi. Kenapa? Lesti menjawab. Karena ternyata yang paling mahal bukan bangunannya, tapi perjalanan sampai bisa sampai di sini. Bilar terdiam, kemudian tersenyum. Babak baru dimulai. Kini villa tersebut bukan lagi sekadar bangunan mewah. Ia sudah menjadi bagian dari rencana masa depan mereka. Sebuah aset, sebuah investasi, dan sebuah tempat yang menyimpan banyak kenangan. Tetapi perjalanan belum selesai, karena setelah konsep villa mulai matang, muncul satu rencana baru. Sebuah acara besar akan digelar di villa tersebut. Tamu undangan mulai dipertimbangkan, media mulai penasaran, dan publik mulai bertanya-tanya, apakah Lesti dan Bilar akhirnya akan memperlihatkan seluruh isi villa secara lengkap. Termasuk ruangan yang selama ini masih dirahasiakan. Dan yang paling membuat penasaran, apa sebenarnya kejutan yang mereka siapkan untuk tamu pertama? Jawabannya akan terungkap pada malam pembukaan villa. Malam yang diperkirakan menjadi salah satu momen paling ramai dalam perjalanan investasi mereka di Bali. Matahari mulai tenggelam di ufuk Bali. Langit perlahan berubah menjadi jingga. Di halaman villa,
Sejumlah staf sibuk mempersiapkan acara. Lampu-lampu kecil mulai dinyalakan. Area kolam dihiasi dekorasi sederhana namun terlihat sangat elegan. Tidak terlalu ramai, tetapi justru memberikan kesan eksklusif. Lesti datang mengenakan pakaian yang sederhana namun anggun. Bilar sudah berada di lokasi sejak sore. Ia memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana. Malam itu bukan sekadar acara biasa. Mereka ingin memperkenalkan villa tersebut kepada beberapa orang terdekat sekaligus. Memperlihatkan konsep baru yang selama ini mereka rahasiakan. Pintu villa dibuka. Saat pintu utama dibuka, para tamu mulai masuk. Mereka langsung disambut oleh suasana yang hangat. Aroma khas Bali terasa memenuhi ruangan. Musik lembut terdengar dari sudut ruangan. Di meja sudah tersedia berbagai hidangan. Namun yang paling menarik perhatian justru pemandangan dari ruang utama. Kolam renang terlihat jelas dari balik kaca besar. Pantulan lampu membuat permukaan air terlihat berkilauan. Salah satu tamu bahkan langsung berkata, "Ini benar-benar seperti hotel pribadi." Lesti hanya tersenyum. Ia merasa lega. Semua konsep yang selama ini ada di kepalanya akhirnya terlihat nyata. Ruangan yang selama ini dirahasiakan. Setelah makan malam, Bilar mengajak para tamu menuju lantai paling atas. Namun sebelum pintu dibuka, ia berhenti. Ada satu ruangan yang selama ini tidak diperlihatkan kepada publik. Lesti berdiri di sampingnya. Bilar kemudian membuka pintu. Semua tamu langsung terdiam. Ruangan tersebut memiliki jendela besar yang menghadap ke arah luar. Di dalamnya terdapat sofa panjang, meja kecil, area santai, dan sebuah sudut khusus untuk menikmati pemandangan Bali. Tidak ada dekorasi berlebihan, tetapi justru kesederhanaannya membuat ruangan itu terasa mahal. Salah seorang tamu berkata, "Kalau duduk di sini malam-malam pasti betah sampai pagi." Bilar tertawa, itulah memang tujuannya, kejutan dari Lesti. Namun Lesti ternyata masih menyimpan kejutan. Ia meminta staf membawa beberapa kotak kecil. Semua orang penasaran, satu persatu kotak tersebut dibuka. Di dalamnya terdapat berbagai benda kecil yang memiliki nuansa Bali. Lesti menjelaskan bahwa setiap tamu nantinya akan mendapatkan hadiah khusus. Bukan barang mahal, tetapi sesuatu yang bisa menjadi kenang-kenangan. Menurut Lesti, kemewahan tidak harus selalu ditunjukkan dengan harga. Perhatian kecil juga bisa membuat orang merasa dihargai. Para tamu tersenyum. Suasana malam itu menjadi semakin hangat. Pertanyaan soal harga, namun seperti yang sudah diperkirakan. Pertanyaan mengenai harga kembali muncul. Berapa sebenarnya harga villa ini? Bilar tertawa. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin sembarangan menyebut angka. Sebab nilai sebuah properti tidak bisa hanya dilihat dari jumlah bangunan. Ada lokasi, desain, fasilitas, biaya pembangunan, biaya perawatan, dan berbagai faktor lain. Ia juga menegaskan bahwa angka-angka yang beredar di media sosial tidak semuanya benar. Lesti kemudian menambahkan, yang penting tempat ini bisa memberikan pengalaman yang sepadan. Jawaban itu justru membuat para tamu semakin penasaran. Netizen menunggu. Sementara acara berlangsung, di luar sana, publik mulai menunggu foto dan video terbaru. Beberapa potongan gambar mulai beredar. Tidak butuh waktu lama, perhatian kembali tertuju kepada villa tersebut. Komentar pun bermunculan, ada yang kagum, ada yang penasaran, ada yang kembali membahas harga. Ada pula yang mulai bertanya kapan villa tersebut benar-benar bisa dipesan. Nama Lesti dan Bilar kembali ramai dibicarakan. Namun kali ini bukan karena kontroversi, melainkan karena proyek properti mereka. Sebuah tawaran. Malam semakin larut, ketika para tamu mulai menikmati suasana rooftop. Seorang tamu mendekati Bilar. Ia menyampaikan sebuah tawaran, bukan untuk menginap 1 atau 2 malam, tetapi untuk menggunakan villa tersebut dalam sebuah acara khusus. Bilar mendengarkan dengan serius. Tawaran tersebut cukup menarik, namun ia tidak langsung memberikan jawaban. Ia meminta waktu untuk berdiskusi dengan Lesti. Setelah tamu tersebut pergi, Bilar menghampiri Lesti. Ada tawaran. Lesti menatapnya. Tawaran apa? Bilar kemudian menjelaskan. Lesti terlihat terkejut. Kalau jadi, berarti villa ini bisa langsung terkenal. Bilar mengangguk, tetapi ia tetap berhati-hati. Karena popularitas bukan satu-satunya pertimbangan. Lesti memberikan jawaban. Setelah berdiskusi cukup lama, Lesti akhirnya memberikan pendapat. Kalau memang acaranya baik dan tidak merusak villa, kita pertimbangkan. Bilar tersenyum. Itu jawaban yang memang ia harapkan. Mereka tidak ingin mengejar keuntungan semata.
Mereka ingin menjaga kualitas aset tersebut. Sebab sekali villa rusak, biaya memperbaikinya juga tidak sedikit. Pagi setelah acara, keesokan paginya, villa kembali tenang. Tidak ada tamu, tidak ada musik, tidak ada keramaian, hanya suara burung dan air kolam. Lesti berjalan mengelilingi villa. Ia melihat semuanya masih dalam kondisi sempurna. Kemudian ia duduk di tepi kolam. Bilar datang membawa kopi. Mereka menikmati pagi bersama. Bilar kemudian berkata, ternyata punya villa juga banyak yang harus dipikirkan. Lesti tertawa, kirain tinggal menikmati. Bilar ikut tertawa, ternyata tidak semudah itu. Masa depan villa, hari itu mereka membuat satu keputusan. Villa tersebut akan dikelola secara profesional. Mereka ingin kualitas tetap terjaga. Mereka ingin tamu mendapatkan pengalaman terbaik. Dan mereka ingin investasi tersebut bisa bertahan dalam jangka panjang. Lesti kemudian melihat ke arah bangunan. Ia tersenyum. Dulu kita cuma punya mimpi. Sekarang mimpi itu sudah jadi tempat nyata. Bilar mengangguk, tetapi keduanya sadar, perjalanan baru saja dimulai. Karena setelah villa mulai dikenal, akan muncul tantangan baru, persaingan dengan villa mewah lainnya, ekspektasi wisatawan, biaya operasional, dan tentu saja, pertanyaan terbesar dari publik, berapa sebenarnya nilai seluruh investasi villa mereka? Pertanyaan itu kembali menjadi misteri. Dan kali ini, Bilar dikabarkan sedang menyiapkan sebuah pengungkapan besar. Sebuah angka, sebuah perhitungan, dan sebuah alasan mengapa mereka berani mengeluarkan investasi besar untuk properti di Bali. Jika angka tersebut benar-benar dibuka, publik mungkin akan kembali dibuat melongo. Bilar duduk di ruang kerja bersama beberapa orang dari tim pengelola. Di atas meja terdapat berbagai dokumen. Ada laporan pembangunan, perhitungan furnitur, biaya perawatan, serta berbagai catatan mengenai operasional villa. Bilar membaca semuanya satu per satu. Kemudian ia berhenti pada satu halaman. Matanya tertuju pada angka total yang tercatat di sana. Ia menarik napas panjang, bukan karena menyesal, tetapi karena menyadari bahwa proyek tersebut memang bukan proyek kecil. Lesti masuk beberapa saat kemudian. Kamu sudah selesai. Bilar menggeleng. Belum, masih banyak yang harus dihitung. Lesti duduk di sampingnya. Kemudian ia melihat dokumen tersebut. Ia langsung terdiam, bukan sekadar bangunan. Bilar kemudian menjelaskan, nilai sebuah villa tidak bisa dihitung hanya dari harga bangunannya. Ada tanah, ada konstruksi, ada desain interior, ada furnitur, ada fasilitas, ada biaya izin, ada biaya perawatan, dan ada pula nilai lokasi. Semua itu membuat perhitungan menjadi jauh lebih kompleks. Lesti mengangguk. Ia kemudian mengatakan bahwa sejak awal mereka memang tidak berniat membangun sesuatu yang murah. Tetapi mereka juga tidak ingin menghamburkan uang tanpa perhitungan. Tujuan utamanya adalah membuat aset yang bisa menghasilkan dalam jangka panjang. Bilar tersenyum. Itulah alasan mereka memilih Bali. Spekulasi mulai bermunculan. Sementara itu, media sosial kembali ramai. Berbagai akun mulai membicarakan kemungkinan nilai villa tersebut. Ada yang memperkirakan miliaran rupiah. Ada yang menyebut angka jauh lebih besar. Bahkan ada yang berani membuat perhitungan sendiri berdasarkan luas bangunan dan fasilitas. Namun tidak ada angka tersebut yang bisa dianggap sebagai angka resmi. Lesti dan Bilar tidak pernah mengatakan bahwa semua spekulasi itu benar. Justru Bilar meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap angka yang beredar. Baginya, harga properti harus dilihat berdasarkan data yang jelas. Bukan sekadar perkiraan dari foto. Investor mulai melirik. Kabar tentang villa tersebut ternyata tidak hanya menarik perhatian netizen. Beberapa orang yang bergerak di bidang properti mulai penasaran. Mereka melihat Bali sebagai pasar wisata yang menarik. Konsep villa premium juga memiliki potensi tersendiri. Salah seorang calon mitra bahkan datang langsung untuk melihat lokasi. Ia berjalan dari lantai bawah, kemudian menuju kolam, lalu naik ke rooftop. Setelah melihat seluruh bagian villa, ia hanya berkata, konsepnya menarik. Bilar tersenyum, tetapi ia tidak langsung membicarakan kerjasama. Ia ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana terlebih dahulu. Lesti punya syarat. Saat pembicaraan kerjasama mulai serius, Lesti memberikan satu syarat. Ia ingin kualitas villa tetap dipertahankan. Jangan sampai karena mengejar keuntungan, pelayanan diturunkan, fasilitas dikurangi, atau perawatan diabaikan. Bilar menyetujui. Ia bahkan mengatakan bahwa reputasi adalah hal yang paling penting. Kalau sekali saja tamu kecewa,
Ceritanya bisa menyebar kemana-mana. Lesti mengangguk. Itulah yang ia khawatirkan. Villa mendapat perhatian lebih besar. Tidak lama kemudian, beberapa foto baru kembali muncul. Kali ini bagian interior menjadi sorotan. Ruangan yang luas, jendela besar, kolam renang, rooftop, dan suasana modern membuat banyak orang semakin penasaran. Komentar kembali memenuhi media sosial. Ada yang mengatakan ingin berlibur di sana. Ada yang bertanya apakah villa tersebut bisa disewa. Ada pula yang mengatakan bahwa harga sewanya pasti fantastis. Namun lagi-lagi, tarif resmi harus menunggu pengumuman dari pengelola. Tidak ada alasan untuk mempercayai angka yang hanya berasal dari spekulasi. Malam di rooftop. Malam itu, Lesti dan Bilar kembali duduk di rooftop. Angin malam bertiup pelan. Lampu kota terlihat dari kejauhan. Lesti memandang sekeliling. Kemudian ia bertanya, kalau suatu hari villa ini benar-benar ramai, kamu masih mau sering ke sini? Bilar tertawa. Ya, ini kan bagian dari impian kita. Lesti tersenyum. Namun kemudian ia mengatakan sesuatu. Aku ingin anak-anak nanti juga punya kenangan di sini. Bilar terdiam sejenak. Kemudian ia mengangguk. Baginya, itulah nilai sebenarnya dari villa tersebut. Bukan sekadar angka, tetapi kenangan yang bisa diwariskan. Keputusan besar. Beberapa hari kemudian, Bilar akhirnya membuat keputusan. Villa tersebut akan dipasarkan secara lebih serius. Namun bukan dengan perang harga. Mereka ingin menjual pengalaman, pelayanan, kenyamanan, privasi, dan suasana Bali. Tim pemasaran mulai bekerja. Foto profesional dipersiapkan. Deskripsi villa dibuat. Sistem reservasi mulai disiapkan. Dan berbagai paket menginap mulai dirancang. Lesti ikut terlibat. Ia memastikan semuanya sesuai dengan konsep yang sejak awal ia bayangkan. Tawaran pertama, tidak lama setelah pemasaran dimulai. Pesanan pertama datang, tim pengelola langsung menghubungi Bilar. Ada tamu yang ingin menyewa villa untuk beberapa malam. Bilar tersenyum, ia tidak langsung merasa puas. Ia justru bertanya, semua sudah siap? Tim menjawab, sudah. Bilar kemudian menoleh kepada Lesti. Lesti tersenyum, akhirnya ada tamu pertama. Keduanya kemudian melihat villa dari kejauhan. Bangunan itu terlihat begitu indah di bawah cahaya matahari sore. Mimpi yang menjadi nyata. Hari pertama tamu datang. Lesti tidak banyak berbicara. Ia hanya melihat dari kejauhan. Staf menyambut tamu. Pintu villa dibuka. Koper dibawa masuk. Tamu melihat kolam. Kemudian naik ke lantai atas. Dan akhirnya tersenyum puas. Lesti merasa lega. Semua kerja keras akhirnya memberikan hasil. Bilar berdiri di sampingnya. Ia berkata, sekarang kita tahu, mimpi ini benar-benar bisa berjalan. Lesti tersenyum, namun di balik kebahagiaan itu, muncul sebuah kabar baru. Seseorang ternyata datang bukan untuk menyewa villa, bukan pula untuk berlibur, tetapi ingin menawarkan sebuah kerjasama dengan nilai yang jauh lebih besar. Sebuah tawaran yang bisa mengubah masa depan villa tersebut. Bilar membaca proposal itu, lalu wajahnya berubah. Serius, ia menutup dokumen. Kemudian berkata, ini bukan tawaran biasa. Lesti menatapnya penuh penasaran. Memangnya sebesar apa? Bilar tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan, kalau kita menerima tawaran ini, nama villa kita bisa dikenal jauh lebih luas. Namun risikonya juga besar. Lesti terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka menghadapi pilihan yang bisa menentukan masa depan investasi tersebut.